Sudah banyak juga Pak pemanggilan terhadap anggota kami. Sebanyak 35 personil Polda Sumatera Utara mengikuti pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA guna peningkatan sumber daya manusia seiring perkembangan teknologi dan perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Kegiatan PKPA selama 5 hari itu digelar di Gedung Pancasila Balai Penjamin Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Sumatera Utara, Jalan Bunga Raya Asam Kumbang, Kota Medan, bekerja sama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Adapun ke-35 personil terdiri 15 seksi hukum perwakilan Polres, 12 personil bidang hukum atau Bitkum Polda Sumatera Utara, dan lainnya dari Direktorat Reserse Polda Sumatera Utara. Kapolda Sumatera Utara melalui Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Pol Roni Samtana Tarigan mengatakan persoalan hukum saat ini sangat kompleks dan cukup dinamis seiring perkembangan teknologi. Tentunya Polri sebagai ujung tombak penegakan hukum, maka dituntut terus meningkatkan kualitas, khususnya bidang hukum, lebih komprehensif dan aplikatif. Kemudian kegiatan PKPA merupakan langkah strategis dalam upaya peningkatan wawasan hukum Polri profesional, berintegritas, dan terpercaya mendampingi institusi dalam setiap proses hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hukum di Indonesia sangat kompleks dan dinamis. Seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Di tengah perkembangan tersebut, Polri sebagai ujung tombak penegakan hukum dituntut untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, khususnya dalam bidang hukum. Kegiatan PKPA ini merupakan langkah yang sangat strategis dalam upaya peningkatan kompetensi dan wawasan hukum personil Polri, khususnya di lingkungan Polda Sumatera Utara. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk menghasilkan personil Polri yang profesional, berintegritas, dan terpercaya sehingga dapat mendampingi institusi di setiap proses hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Saya menyambut baik dengan adanya pelaksanaan kegiatan ini yang akan diikuti oleh 35 peserta dari personil Satker Polda Sumatera Utara dan Sikum Polres jajaran Polda Sumatera Utara. Saya yakin melalui pelatihan ini, para peserta akan memperoleh ilmu dan keterampilan hukum yang lebih komprehensif dan aplikatif. Sementara Ketua DPC Peradi Medan, Azwir Agus, mengapresiasi langkah Polda Sumatera Utara menggandeng Peradi Medan sebagai mitra berkesinambungan demi terciptanya kualitas dan pengetahuan hukum sebagai advokat Polri. Didampingi Herman Syahuta Galung dan jajaran pengurus, Azwir menjelaskan kerjasama Peradi dengan Polri berdampak positif, yaitu adanya harmonisasi efektivitas penegakan hukum dan kesadaran hak asasi manusia, serta prinsip-prinsip keadilan. Sebagai perpanjangan tangan DPM Peradi melaksanakan PKPA yang pada hari ini kita juga bekerjasama dengan Kepolisian Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara. Di sini ada hadir Pak Kadipum, Pak Ramses Bolon. Kami ucapkan terima kasih bahwa adanya kerjasama ini kami harapkan bisa berlanjut ke depan dengan angkatan-angkatan. Nah, ini kita anggap angkatan pertama PKPA diikuti oleh personil kepolisian di wilayah Sumatera Utara. Penyidik yang lebih profesional di bidang hukum. Ya, memang untuk kerjasama dengan Peradi ini harapannya kita tidak putus. Ya, kalau maunya Pak Ketua Peradi ini selalu kerjasamanya dengan Peradi gitu ya. Tetapi kita tetap yang terpenting bagi kami personel Polri karena memang menggeluti terkait penanganan perkara pidana ya. Dan juga kita bidang hukum ini memang sebagian personil kita adalah advokat. Nah, harapan saya itu memang personil Polri yang mengemban tugas khususnya dalam menghadapi persidangan ya harus memiliki minimal Pak Ketua Peradi memiliki sertifikat PKPA karena memang untuk menjadi advokat itu aturannya memang harus mengikuti pendidikan keahlian profesi advokat. Nah, inilah yang kami akan terus nanti kembangkan. Syukur-syukur setiap tahun ada
kegiatan pendidikan ini. Jadi kalau tahun ini kita 35 personil ya, karena animo dari anggota Polri khususnya yang mengemban tugas bidang hukum maupun di reserse cukup besar. Di sisi lain, Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, M. Citra Ramadan, mengatakan kolaborasi Peradi dengan institusi Polri merupakan bentuk ruang diskusi menghadapi tantangan era digital. Hari ini berkolaborasi, ini saya melihat bahwa kegiatan ini bukan hanya kegiatan pendidikan saja, tapi ini ruang diskusi, ruang kolaborasi yang kemudian bagi kita bagi aparat penegak hukum, penegakan hukum itu bisa dimaknai. Kemudian kami harapkan dengan kegiatan ini aparat penegak hukum bisa kemudian menghadapi tantangan ke depan hukum itu ya yang kemudian selalu berubah, dan pada kali ini kita harus berkolaborasi agar kemudian menciptakan hukum yang bermartabat. Melengkapi materi, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan mengajak personil Polri tidak lagi mencari-cari kesalahan masyarakat, tetapi memberikan kesadaran hukum. Sebab banyak kasus menumpuk dan mangkrak tanpa kepastian hukum akibat ketidakseimbangan jumlah penyidik dan sumber daya manusia penyidik yang mumpuni. Menurut Hinca, ruh KUHP baru atas koreksi KUHP lama yang telah berumur 44 tahun harus diakhiri. Dan harapannya ke depan tidak ada lagi aturan baru seperti peraturan Mahkamah Agung atau Perma, peraturan Jaksa Agung atau Perja, peraturan Kapolri atau Perkap. Nah, Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara termasuk penyumbang terbesar LP yang mangkrak. Saya buat kata-kata yang biar langsung kena saja karena yang pendidikan. Rata-rata 67-70 perkara mangkrak di Polres itu. Saya datang, kita ada dialog, izin kepada Kapolda waktu itu main restoratif justice massal, no. Karena semua dulu penyumbang itu banyak yang mangkrak tadi itu. Nah sekarang kalau kita lihat Polres, ternyata yang paling banyak kasusnya Sumatera Utara, udah dari sini, Polres Tabis Medan. 1 tahun 16.791 perkara yang diterima. Sampai satu penyidik di Polres Tabis Medan 1 tahun 400 perkara ditangani. Dan bayangkan kira-kira kayak mana itu. Mari kita doakan supaya jangan sering-sering ke rumah sakit. Jadi ada satu hal penyumbang terbesarnya tinggi sekali, sedangkan penyidik kita terbatas hanya itu saja. Maka akhirnya saya usulkan Pak, saya minta 10 yang dilakukan 8. Apa itu? Direktorat khusus cyber. Dari 10 dikabulkan 8, ya pasti harus ikut semua. Apa isinya cyber hari ini? Mestinya hal-hal yang penting dalam tata cara menggunakan cyber untuk terorisme, pembobolan bank dan gitu. Tapi coba lihat cyber sekarang yang diurusin adalah laporan WA group. Betul kan teman-teman? Tuh gila ini. Nah, karena itulah waktu kemarin saya bicara di KUHP ini nanti saya usulkan, harus disampaikan. Harus ada dalam konteks restoratif justice namanya mall pelayanan keadilan di setiap kantor-kantor Polda dan Polres. Namanya mall. Saya membayangkan 100 mega di situ. 1 kali 24 jam laporan selesai. Anda akan mengalami masa yang sangat sulit untuk menyesuaikan pertarungan ini. Dari Medan, Tony Hutagalu, Orbit Digital memberitakan. Peradi kepada Kapolda Sumatera Utara, dari Peradi Bapak.